Halo kreator, kembali lagi di channel Mr. Hill. Di video kali ini kita akan membuat infografik secara sederhana menggunakan AI. Dan tutorial ini juga gue akan tambahin cara membuat video infografis juga menggunakan AI juga guys. Dan ini gratis. Mohon maaf atas keterlambatan videonya kali ini karena kemarin kita ada event gede yaitu puasa Ramadan ya. Dengan suasana yang masih hangat ini, gue mau ngucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Semoga di tahun ini kita lebih baik lagi dan lebih lancar lagi rezekinya ya guys ya. Amin. Oh ya guys, gue mau ngingetin buat kalian yang nonton video ini, kebanyakan dari kalian tuh belum subscribe. Jadi kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, bantu subscribe dan juga like and share ya guys ya. Terima kasih. Tanpa berpanjang lebar, let's go kita ke tutorialnya. Oke guys, untuk kalian yang pertama kali masuk ke AI-nya, nama AI-nya itu adalah Notebook LM. Ini bagus guys karena ini bagian dari Google ya guys ya. Caranya gampang, kita tinggal search aja Notebook LM di Google. Langsung kita enter. Nah, ini adalah tampilan utamanya ya guys ya. Kalau kalian lihat di sini, gue udah beberapa kali melakukan testing ya, dan hasilnya lumayan menarik untuk kita gunakan ya. Kemudian langkah selanjutnya apa bang? Langkah selanjutnya kita tinggal login aja pakai akun Google kalian ya guys ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal klik di bagian sini create notebook. Nah, ini adalah tampilan kedua ya guys ya, dari tampilan yang pertama tadi. Ini bagian ini kita mesti masukin link di bagian sini ya, karena di bagian ini kita bisa lihat kalau ini adalah web search ya, atau ini lebih kerennya lagi kita bisa masukin link Google Drive kita ya. Kalau misalnya kita udah punya beberapa files, misalnya gambar ataupun PDF, itu bisa dimasukin di sini. Dan kalau kalian mau lihat lebih detail hasilnya, kalian bisa pilih bagian deep research ini ya. Dan biasanya ini teks agak lumayan lama ya, karena dia ya research satu persatu ya untuk data yang kita masukin. Untuk sementara gue saranin yang fast research aja ya, biar hasilnya lebih cepet dan lebih mudah, simple ya. Dan lebih keren lagi ya guys ya, kita tinggal masukin atau drop files juga di sini, bisa masukin video link YouTube kita juga dan lain sebagainya ya. Oke, tanpa berbahasa basi, gue akan ngasih contoh satu topik ya. Misalnya kita research tentang buah versus sayur. Nah, di sini gue klik bagian ini, link yang menuju ke artikel ataupun blog yang membahas tentang buah dan sayur ya. Nah, karena ini gue pengen yang lebih tentang kesehatan, gue pilih yang dari Kemenkes ya. Tinggal kita copy saja linknya, copy, kemudian kita pastekan di sini ya, di bagian add source kita pastekan di sini. Boom. Karena ini adalah website, jadi gue pilihnya yang web aja ya. Kemudian di sini ada yang fast research aja. Oke. Setelah itu kita tinggal klik tanda panah ini. Boom. Dia secara otomatis itu sudah memberikan sedikit gambaran ya apa yang akan kita bahas. Nah, itu contohnya tuh kayak gitu ya. Nah, lebih keren lagi kita bisa melakukan tanya jawab ya dari artikel ini dengan AI-nya ya. Misalnya kita mau tanya manfaat sayur itu apa, kemudian apakah bagus untuk kesehatan gitu-gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah bisa kita buat infografiknya ya. Namun karena kita pengen yang lebih detail, kita bisa tambah lagi ya source-nya ya guys ya. Misalnya di sini kita coba cari artikel lain ya, perbedaan buah dan sayur ya, anti bingung. Oke. Dan kita bandingkan dari Halodoc ya. Kemudian kita copy, terus kita masukin ke sini. Sama prosesnya ya. Kita tambahkan, pastekan di sini. Kita yang fast research aja, kemudian kita tambahkan lagi ya.
Nah, kalau dia sudah tercentang itu artinya dia sudah terintegrasi dengan AI-nya ya. Oke, nanti gue tambahin minimal 2 lagi deh dari Halo Sehat ya. Sumber datanya lebih lengkap ya guys ya. Karena kalau semakin banyak sumber itu hasilnya akan lebih baik ya. Karena dia akan terintegrasi dari berbagai macam source. Kita tambahkan, kemudian gue pengen satu lagi ya, coba dari sini deh. Kemudian kita tinggal tambahkan saja ya, add and drop and drag files ya, tadi PDF ya. Oke, kita tambahkan sini. Oke, semua sudah tercentang ya, dan kita bisa lihat data-data ini sudah terintegrasi dengan AI-nya. Itu tandanya kita sudah bisa menggunakan fitur di studio ini ya. Jadi dia ada source, ada chat, ada studio. Nah, yang powerful di sini ada fitur studio ya. Di sini ada audio overview. Kita bisa membuat sejenis kayak audio notebook gitu ya. Kemudian di sini ada slide. Nah, ini cocok banget buat emak-emak atau teman-teman yang mau edukasi anaknya gitu ya, ataupun guru mungkin ya, buat secara garis besar ya, meskipun nanti bisa diedit lagi gitu, isinya mesti diedit lagi sesuai dengan kurikulum kalau misalnya guru ya, tapi secara nggak langsung ini memberikan kemudahan ya, membantu kita ya. Terus kemudian nah di sini ada video overview, kemudian ada mind map, ada report, kemudian ada flashcard. Flashcardnya juga bagus ya. Tapi flashcard ini belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada quiz, di sini ada infografik. Nah, di sini yang kita akan coba ya, karena ini menarik untuk dibahas ya. Kemudian di sini ada data table. Ini untuk research yang mendalam ya, dan juga bagi orang-orang yang pengen tahu data tentang suatu perusahaan misalnya, atau ide bisnis begitu ya, lebih mendalam lagi. Namun sekarang karena kita membahas buah dan sayur, maka kita akan coba bikin infografisnya ya. Caranya gimana bang? Caranya gampang guys ya, tinggal diarahkan ke sini. Jangan langsung klik di sini ya. Kalau di sini langsung ke create dia ya. Nah, kita tinggal klik yang tanda panah. Kenapa bang tanda panah? Karena kita bisa adjust beberapa setting yang perlu kita masukkan ya. Misalnya kayak gini, coba kita klik. Nah, ini yang saya maksud. Jadi di sini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di sini. Kalau kita langsung klik tadi, dia langsung generate secara otomatis ya. Nah, di sini kebetulan sudah mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Dan di sini juga kita bisa menggunakan style yang sudah diberikan ya dari notebook LM ini. Ada yang 3D, ada yang kayak animasi begitu ya, 3D dan juga kartunnya. Nah, untuk sementara gue pengen cobain yang kawaii ya, karena gue pengen ini lebih simple dan juga menarik gitu ya. Kemudian bisa dipilih orientasinya juga ya, antara landscape, portrait, dan juga square. Di sini juga level of detailnya kita bisa pilih ya, atau concise itu sederhana, standar ya standar, detail tuh ya detail banget ya. Coba kita pilih yang detail ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukin juga nih untuk perintahnya ya. Misalnya kita menggunakan warna apa. Oke ya, kurang lebih kayak gini untuk instruksi sederhananya ya. Kalau sudah kita isi semua, tinggal kita klik generate. Kita tunggu beberapa saat ya guys ya. Nah, sudah jadi ya guys ya. Kalau sudah jadi, kita tinggal bisa cek di sini ya. Langsung saja kita klik. Nah, ini dia hasilnya guys ya. Secara visual ini menarik ya. Nah, sebentar kita download dulu ya. Download terus kita tinggal buka nanti ya. Alright ya guys ya. Ini sepertinya lumayan detail dan visualnya juga menarik ya, walaupun gua nggak masukin untuk kategori target audience ya.
Misalnya di sini ada titlenya buah dan sayur, si kembar sehat yang berbeda gitu. Buah si manis, sayur si gurih. Perbedaan mendasar, siapakah mereka? Tuh ini botani, ini sisi kuliner. Kemudian si penyamar yang sering salah kaprah. Ya karena dia susah ya untuk dibedakan, namun di sini bisa kita lihat ya. Perbedaannya ada di sini. Bahkan dia ngasih contoh ya. Kemudian di sini ada kandungan nutrisi dan manfaat begitu ya. Vitamin. Nah, ini untuk memastikan ini benar atau lebih akurat ya, mestinya dicek dan research lebih dalam ya. Research lebih dalam lagi ya. Karena ini bukan untuk dibikin secara instan terus langsung share, nggak boleh ya guys ya. Kita butuh untuk validasi data-datanya. Let's say kalau kita mau update, tinggal diupdate aja ya guys ya. Namun poin plusnya adalah mempermudah kita untuk membuat infografis kayak gini ya. Nah terus kemudian ini adalah untuk yang part kedua, kita bikin video overview ya. Caranya sama ya guys ya, jangan langsung klik di sini, klik di bagian tanda panah ya. Tanda panah, kemudian di sini bisa pilih antara brief ataupun explainer. Explainer itu lebih jelasnya tuh kita kayak video penjelasan singkat gitu ya. Kalau brief ini lebih detail. Kemudian di sini ada bahasa, kemudian kita bisa pilih bahasa Indonesia. Oke. Nah, untuk style gambar kita bisa pilih nih lebih lebih banyak kalau nggak salah ya. Karena di sini ada style anime ya. Buat kalian yang pengen cobain atau penasaran juga bisa cobain ya. Ada style paper cut, watercolor. Nah gua pengen yang ini watercolor ya. Kemudian pastikan aja from yang tadi. Nah gua pengen tambahin di sini target audience umur. Nah gua pengen anak-anak ini biar lebih mudah ya, antara 6 sampai 12 tahun. Oke, kalau sudah semua kita tinggal pilih bagian generate ini ya. Nah untuk informasi juga buat kalian yang mau generate ini beberapa video, dalam satu akun itu dalam satu hari bisa generate 3 sampai 4 video doang ya guys ya. Kita nggak bisa lebih dari itu. Kalau mau lebih dari itu kita mesti subscribe. Namun kalau untuk kebutuhan misalnya konten ataupun kebutuhan kayak bikin shorts gitu ya, bikin video-video edukasi misalnya ya guys ya, terus kalian butuh generate lebih banyak ya, kita bisa menggunakan beberapa akun yang berbeda ya. Misalnya kita punya 3 akun, kemudian kita bisa generate 3-4 video masing-masing ya. 3 kali 4 12 ya, lumayan lah ya, meskipun misalnya kita nggak upload semuanya itu ke sosial media ya. Kita bisa pilih yang terbaik lah, misalnya 3 kali 4 12 kali 2 misalnya masing-masing tuh cuma 6 ya. Kita bisa generate 6 video yang bagus ya guys ya. Alright, kita sudah mengenerate 1 video ya. Hasilnya di sini ya. Kalau kita klik, benar dia udah bahasa Indonesia ya. Kita bisa full review ya. Wih, halo para jagoan hebat. Selamat datang di pertarungan paling seru abad ini. Hari ini kita bakal nonton pertandingan epik antara 2 tim pahlawan super makanan. Di sudut merah ada tim buah yang manis dan penuh energi. Dan di sudut hijau ada tim sayur yang super kuat buat melindungi tubuh kita. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum pertarungan dimulai, ada satu misteri besar nih yang harus kita pecahin. Coba lihat. Tomat, menurut kamu dia ini masuk tim mana ya? Guys, ini videonya bagus ya. Kalian bisa tonton video ini sampai habis di akhir video ini ya. Kalau kalian mau lihat lebih detail hasilnya seperti apa, nanti gua akan mungkin
coba upload ya, kalian bisa bantu komen dulu ya. Karena video ini udah terlalu panjang, jadi gua potong aja ya untuk video hasilnya ini. Dan kita bisa tonton videonya terpisah ya guys ya. Nah gimana guys, gampang kan? Buat kalian yang suka video-video kayak gini, bantu subscribe, like, and share ya guys ya. Biar gua lebih semangat untuk membuat video-video kayak gini dan kita bisa berkembang bersama-sama ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wih, halo para jagoan hebat. Selamat datang di pertarungan paling seru abad ini. Hari ini kita bakal nonton pertandingan epik antara dua tim pahlawan super makanan. Di sudut merah ada tim buah yang manis dan penuh energi. Dan di sudut hijau ada tim sayur yang super kuat buat melindungi tubuh kita. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum pertarungan dimulai, ada satu misteri besar nih yang harus kita pecahin. Coba lihat. Tomat, menurut kamu dia ini masuk tim mana ya? Tim buah atau jangan-jangan tim sayur? Pertanyaan ini ternyata bikin banyak orang bingung loh. Oke, saatnya kita jadi detektif makanan. Buat mecahin misteri si tomat ini, jawabannya itu ternyata tergantung kita tanyanya ke siapa. Soalnya ada dua pendapat yang beda banget. Pendapat para ilmuwan dan pendapat para koki di dapur. Nah, begini ceritanya. Kalau kata ilmuwan, buah itu adalah bagian dari tanaman yang punya biji di dalamnya dan asalnya dari bunga. Jadi kalau menurut aturan ini, tomat itu jelas-jelas buah. Tapi ceritanya jadi beda kalau kita ada di dapur. Para koki bilangnya gini, buah itu rasanya manis, enak buat jadi camilan. Kalau sayur, rasanya nggak manis dan dipakai buat masakan utama. Makanya, karena tomat sering dimasak, koki menganggapnya sayur. Keren kan? Oke deh, misteri tomat udah beres. Sekarang waktunya kita kenalan lebih dalam sama kedua tim pahlawan super kita. Kita bakal cari tahu apa sih perbedaan mereka yang sebenarnya dan dari mana mereka berasal. Yuk kita sambut tim buah. Jadi, buah itu asalnya dari bunga tanaman. Dan yang paling penting, di dalamnya ada biji-biji kecil. Tugas utama mereka itu super penting loh, melindungi bibit tanaman baru itu. Anggap aja mereka kayak bodyguard super yang jagain calon-calon tanaman baru. Dan sekarang giliran tim sayur. Nah, kalau sayur itu adalah semua bagian lain dari tanaman yang bisa kita makan. Bisa daunnya, kayak bayam, bisa batangnya, kayak seledri, atau bahkan akarnya yang ada di dalam tanah. Contohnya wortel. Wah, mereka ini bener-bener tim serbaguna ya. Kita udah kenal sama kedua timnya. Sekarang, ayo kita intip rahasia di balik kekuatan super yang dipunya sama tim buah. Apa aja sih yang bisa mereka lakuin buat tubuh kita? Wow, lihat nih daftar kekuatan tim buah. Mereka itu bisa kasih kita energi super cepat buat lari dan main, karena punya gula alami. Terus, mereka juga punya perisai vitamin C yang bikin tubuh kita kuat dan gak gampang sakit. Kekuatan lainnya, mereka bantu perut kita jadi lancar dan bikin kita tetap segar karena banyak mengandung air. Penasaran kan dari mana datangnya kekuatan energi super cepat dari tim buah? Jawabannya ada di sini. Buah-buahan itu punya gula alami yang jauh lebih banyak. Coba deh lihat di grafik ini. Dalam 100 gram apel ada 10 gram gula. Sekarang bandingin sama brokoli yang cuma punya sekitar 1,7 gram. Jauh banget kan bedanya? Nah, inilah bahan bakar super kita. Eits, jangan salah, tim sayur juga nggak kalah hebat loh. Sekarang giliran mereka nih yang pamer kekuatan. Mungkin mereka nggak semanis tim buah, tapi kekuatan mereka buat jaga tubuh kita dari dalam itu luar biasa. Dan ini dia, kekuatan super dari tim sayur. Mereka ini adalah para pelindung dan pembangun tubuh kita. Mereka punya kalsium buat bikin tulang dan gigi kita jadi sekuat baja. Mereka juga kayak montir hebat yang jaga sel-sel di tubuh kita biar tetap sehat. Plus, dengan zat besi, mereka bantu kita biar nggak gampang lemas. Hebat banget! Dengerin deh, kayaknya ada pesan nih dari salah satu jagoan tim sayur. Aku bayam katanya, aku punya kalsium dan zat besi buat bikin tulang lu sekuat baja. Wah, terima kasih ya bayam, siap makan bayam biar kuat. Di tabel ini, kita bisa lihat kekuatan spesial masing-masing tim. Kelihatan kan kalau soal gula alami dan vitamin C, tim buah jagonya. Tapi kalau soal zat besi buat darah dan kalsium buat tulang, wih, tim sayur juaranya. Ini bukti kalau mereka berdua punya kehebatan masing-masing. Jadi intinya begini, para ahli gizi bilang nggak ada satupun pahlawan super, baik dari tim buah maupun tim sayur, yang punya semua kekuatan yang kita butuhkan. Mereka baru jadi tim terhebat kalau bekerja sama. Nah, karena kita udah tahu kekuatan mereka,
Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa jadi jagoan makan? Yuk, kita lihat tipsnya supaya bisa menggabungkan kekuatan tim buah dan tim sayur setiap hari. Ini dia misi rahasia pertamamu. Coba deh ingat-ingat angka ajaib ini, 5. Yap, setiap hari kamu harus berusaha makan total 5 porsi gabungan dari tim buah dan tim sayur. Ini kunci utama buat dapetin semua kekuatan super mereka. Terus gimana sih kombinasi paling jitu? Nah, para ahli menyarankan formasi ini. 2 porsi dari tim buah ditambah 3 porsi dari tim sayur setiap hari. Dengan formasi ini, kamu bakal dapat keseimbangan kekuatan yang paling sempurna. Oke jagoan, siap ya? Ini ringkasan misimu. Pertama, kumpulkan target 5 porsi setiap hari. Kedua, buat piring makanmu jadi warna-warni kayak pelangi. Kenapa? Soalnya beda warna, kayak merah, kuning, hijau, itu artinya beda juga vitamin dan kekuatan supernya. Dan yang ketiga, ajak ayah atau ibu buat masak bareng. Dijamin jadi petualangan seru di dapur. Pertarungan sudah selesai dan pemenangnya adalah kita semua. Tentu saja kalau kita makan dua-duanya. Jadi, tantangan buat kamu, pahlawan super. Buah atau sayur baru apa nih yang berani kamu coba hari ini buat menambah kekuatanmu? Selamat berpetualang rasa ya!